Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang tempat tinggal manusia. Ya, manusia itu pasti ada tempat tinggal. Pasti ada. Nah, ada dua jenis macam tempat tinggal manusia. Ya. Pertama, tempat tinggal manusia yang paling aman, atau tempat tinggal manusia yang sangat berbahagia. Ini satu, tempat tinggal yang sangat aman dan sangat berbahagia. Yang kedua, tempat tinggal manusia yang sangat berbahaya, atau tempat tinggal manusia yang sangat mengerikan. Nah, kedua tempat tinggal ini ingin saya kupas. Saya kupas tempat tinggal yang paling bahagia terlebih dahulu. Ya. Siapa yang tidak mau tinggal di tempat yang paling aman? Semua orang pasti mau tinggal tempat yang paling aman. Semua orang ingin tinggal di tempat yang bahagia. Semua orang. Binatang pun ingin tinggal di tempat yang paling aman. Contohnya burung Garuda atau burung Raja Wali. Burung ini kalau ingin membuat sarang atau tempat tinggal, dia mencari tempat yang paling tinggi atau pohon yang paling tinggi. Dia buat sarang di situ. Karena disitulah tempat yang paling aman bagi burung itu. Nah, sekarang saya tanya, tempat yang paling aman tinggal manusia itu ada di mana? Saya nggak berbicara tentang orang Kristen, saya tidak berbicara tentang orang Hindu, saya tidak berbicara tentang orang Islam, saya tidak berbicara tentang orang Buddha. Saya berbicara tentang tempat tinggal kita yang paling aman. Ya, saya berbicara kepada semua orang. Nah, tempat tinggal yang paling aman adalah di surga. Kalau saudara baca di dalam Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah tempat yang paling aman bagi manusia, yaitu di surga. Saudara baca di dalam Lukas 23. Saya bacakan di dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Inilah tempat tinggal manusia yang paling aman, berada di Firdaus. Ya. Hari ini juga engkau bersama-samaku di Firdaus. Ya, salah satu tempat tinggal yang paling aman yaitu di Firdaus. Di mana lagi tempat tinggal kita yang paling aman? Kalau saudara baca di dalam Matius 27. Matius 27 ayat yang ke-51. Di situ dikatakan, saya bacakan, Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah salah satu tempat yang paling aman yang dapat ditinggalin manusia, yaitu di tempat kota kudus. Ya, inilah tempat yang paling aman, tempat yang paling berbahagia, yaitu di tempat kota
kudus. Ini yang ingin saya katakan kepada saudara. Saudara itu bisa tinggal di tempat yang paling aman, yaitu di Firdaus atau di kota kudus. Ada satu lagi tempat tinggal yang paling aman. Saudara baca di dalam Wahyu 20. Wahyu 21 ayat pertama saya bacakan ya. Ini adalah tempat tinggal manusia yang paling aman ya. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Inilah tempat tinggal yang paling aman bagi manusia, yaitu di langit yang baru, bumi yang baru. Luar biasa ya saudara yang kekasih. Kalau saudara mengerti tentang tempat tinggal, ada banyak tempat tinggal. Saudara harus masuk di tempat tinggal yang paling aman. Saudara manusia, saya juga manusia. Saya tidak berbicara tentang agama. Saya berbicara tempat tinggal manusia yang paling aman. Oke? Wahyu 21 ayat yang ke-22. Saya bacakan lagi ya, saudara. Tempat tinggal yang paling aman untuk manusia. Wahyu 21 ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang berkuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Ya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya, dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Ya, 26. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Inilah tempat yang paling berbahagia yang ditinggalin manusia. Di situ dikatakan tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi bulan, tidak ada lagi malam. Saudara yang kasih, inilah salah satu tempat manusia yang paling aman di muka bumi ini. Bukan di muka bumi, di langit yang baru dan bumi yang baru. Siapa yang tidak mau tinggal di surga nanti? Semua orang pasti mau tinggal di surga. Saya nggak berbicara tentang agama ini, saudara yang kasih. Saya ingin berbicara tentang tempat tinggal kita nanti setelah kita mati. Saudara mau nggak saudara tinggal di tempat yang paling aman? Saudara mau nggak tempat tinggal yang paling berbahagia? Kalau saudara ingin tinggal di Firdaus, kalau saudara ingin tinggal di kota kudus, atau saudara ingin tinggal di surga, ada dua persyaratan. Ini promosi saudara yang kekasih. Saya mempromosikan kepada saudara. Kalau saudara ingin masuk tinggal di tempat yang paling aman atau tinggal di tempat yang paling berbahagia, ada dua persyaratan. Ya, ada dua persyaratan kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, super aman. Yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan. Apabila saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara akan bisa masuk ke Firdaus. Inilah persyaratannya. Gampang saudara yang kekasih. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman atau tinggal di tempat yang paling berbahagia, itu sangat-sangat gampang.
yaitu percaya Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada yang bisa masuk ke surga semudah ini. Apa benar perkataan saya? Kalau saudara baca aja di dalam Lukas tadi. Lukas tadi berapa? Lukas 23 ayat 43. Ya, Lukas 23. Persyaratan untuk masuk di tempat tinggal yang paling aman di dalam Lukas 23 ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-samaku di Firdaus. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang super aman, super bahagia, persyaratannya sangat mudah. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Ini yang katakan firman Tuhan loh. Ini saya promosikan. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, saya promosikan. Saya tahu dan saya promosikan kepada saudara. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, super aman, saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Lukas 23 ayat 43. Pada waktu ada orang, waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu dia dibawa Yesus masuk ke Firdaus. Ya, persyaratan untuk tinggal di tempat yang paling aman, percaya Yesus sebagai Tuhan. Apa benar perkataan saya? Saudara baca lagi di dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Saya bacakan ya. Persyaratan untuk tinggal di tempat yang paling aman, Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang ingin tinggal di tempat yang paling aman, mereka harus percaya dan dibaptis. Inilah persyaratan untuk tinggal di tempat yang paling aman. Saya ingin katakan kepada manusia yang mendengar YouTube saya ini, mikirin diri sendiri dulu. Nggak usah mikirin orang lain. Saudara mau tinggal di tempat yang paling aman nggak? Nggak usah sok pinter. Mikirin diri kita sendiri dulu. Saya ini posisinya sudah aman belum? Kalau belum, Tuhan katakan, mau nggak tinggal di tempat yang paling aman? Kalau saudara mau tinggal di tempat yang paling aman, percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, baru saudara bisa mendapat tinggal yang paling aman. Mudah ya. Tinggal di tempat yang paling aman tuh kalau kita sudah ngerti persyaratannya itu mudah. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, saudara bisa masuk di tempat tinggal yang paling aman. Ini perkataan saya ini bukan bohong-bohong, tercatat di Alkitab. Perkataan saya ini bisa dibuktikan di dalam Alkitab. Saya nggak ngomong bohong. Saya ngomong apa adanya. Saya ngerti, makanya saya memberitahu kepada saudara. Siapapun saja yang ingin tinggal di tempat yang paling aman, dia harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Lukas 23 ayat 43, di situ dikatakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus, di tempat yang paling aman. Ya. Saudara yang belum percaya Yesus, saudara belum mendapat tempat tinggal yang aman. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih, sekaya apapun saudara, kalau saudara belum mendapat tempat tinggal yang aman, sia-sia kekayaan saudara. Betul nggak? Ya. Kalau saudara sudah mendapatkan tempat yang paling aman, semiskin apapun
saudara akan berbahagia. Kalau saudara baca di dalam Matius 5 ayat yang ketiga, saya bacakan saja ya. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Ya kan? Ini ayatnya nih. Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi kalau saudara sudah punya surga, semiskin apapun saudara, saudara akan berbahagia. Karena di tempat surga itu ada tempat yang bahagia. Nah, bagaimana caranya bisa masuk surga? Percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara bisa tinggal di tempat surga. Makanya saya katakan kepada saudara, semiskin apa saudara, kalau saudara sudah ada di dalam surga, saudara akan berbahagia. Sekaya apapun saudara, kalau saudara tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga, maka saudara akan menderita. Nah, ini persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua untuk tinggal di tempat yang paling bahagia adalah hidup kudus. Ini ingin saya jelaskan lebih jelas nih. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, saudara harus hidup kudus. Khususnya orang Kristen. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kalau kita langsung mati, kita langsung masuk ke Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Pada waktu orang jahat sebelah Yesus itu mati, dia langsung dibawa ke Firdaus. Ya. Hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Hari ini saudara percaya, hari ini juga engkau dibawa di tempat Firdaus yang sangat aman. Itu persyaratan pertama, percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis. Kalau hari itu percaya Yesus, hari itu mati, hari itu juga tinggal di tempat yang paling aman, yaitu di Firdaus. Bagaimana orang Kristen yang sudah percaya Yesus belum mati? Maka orang tersebut harus hidup kudus. Inilah dua persyaratan yang kalau saudara ingin tinggal di tempat yang aman. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, maka apabila kita belum mati, maka Tuhan mengatakan, kamu harus hidup kudus. Kalau saudara hidup kudus, maka saudara akan tinggal di kota yang kudus. Matius 27 ayat 51 sampai 53. Orang-orang kudus itu tinggal di kota kudus. Saudara baca aja tadi Matius 27. Matius 27 ayat yang ke 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kubur-kubur terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur itu, lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Inilah yang namanya berbahagia. Kalau saudara hidup kudus, saudara tinggal di kota kudus. Firman Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Pada waktu kita hidup kudus, maka kita bisa tinggal di kota kudus. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Tempat tinggal yang paling aman di kota kudus. Wahyu 21 ayat pertama. Langit yang baru, bumi yang baru. Orang Kristen yang hidupnya kudus, mereka akan tinggal di langit yang baru
dan bumi yang baru. Inilah tempat yang paling aman untuk manusia. Inilah tempat yang paling berbahagia untuk manusia. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengajak saudara tinggal di tempat yang paling aman. Tinggal di tempat yang paling berbahagia. Persyaratannya hanya 2. Percaya Yesus dan dibaptis, dan hidup kudus. Selesai. Kalau 2 persyaratan ini saudara dapat jalankan, maka saudara layak tinggal di tempat kota kudus. Layak tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru. Layak tinggal di Firdaus. Layak tinggal di kota yang sangat aman, tentram, dan bahagia. Saya sebagai hamba Tuhan mempromosikan tempat tinggal yang sangat aman. Kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, amanlah itu. Saya ingin berbicara tentang khususnya orang Kristen. Orang Kristen yang mau tinggal di tempat yang paling aman. Yang orang Kristen yang masih hidup ya. Harus hidup kudus. Kalau saudara tidak hidup kudus, saudara nggak bisa tinggal di tempat yang paling aman. Ya. Nggak usah mikirin orang dulu. Mikirin diri kita dulu nih. Saya ini sudah ada tempat tinggal yang paling aman belum? Saya ini orang Kristen hidupnya sudah hidup kudus belum? Kalau saudara sudah hidup kudus, saudara layak tinggal di kota kudus. Nggak usah mikirin orang. Mikirin diri kita dulu. Kita ini sudah kudus belum? Khususnya orang Kristen ya. Kalau saudara sudah hidupnya kudus, saudara layak tinggal di kota yang kudus. Layak tinggal di bumi yang baru dan langit yang baru. Yang jadi masalah gini saudara yang kekasih. Banyak orang Kristen yang hidupnya nggak kudus. Sehingga dia tidak layak tinggal di kota yang aman. Tidak layak tinggal. Ini promosi saudara yang kekasih. Saudara, kalau seorang Kristen yang masih hidup berbuat dosa, bertobat. Kenapa? Kalau saudara nggak bertobat, saudara nggak bisa tinggal di tempat yang paling aman. Nggak bisa masuk kota kudus. Nggak bisa masuk kota langit yang baru dan bumi yang baru. Saya orang Kristen. Tapi orang Kristen nggak menjamin bisa masuk surga kalau dia tidak hidup kudus. Ya, inilah salah satu tempat tinggal yang paling aman untuk saya, untuk saudara. Persyaratan juga, percaya Yesus sebagai Tuhan dan hidup kudus. Siapa yang bisa membawa kita ke tempat tinggal yang paling aman? Yesus. Saudara baca di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama saya bacakan. Siapakah yang bisa membawa kita ke tempat yang paling aman, yaitu surga? Siapa yang bisa membawa kita? Yohanes 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu kata Yesus ya. Di tempat Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi yang bisa membawa kita ke tempat yang paling aman, super aman, Yesus. Jadi di sini dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi manusia yang ada di muka bumi
itu sebenarnya sudah ada tempat tinggal di surga. Mau orang Islam kek, mau orang Buddha kek, mau yang gak punya agama pun, mereka sudah ada tempat di surga. Yang jadi masalahnya, bagaimana caranya kita bisa tinggal di surga yang sudah Tuhan berikan? Ini masalahnya. Nah, banyak yang orang gak tahu. Sebenarnya untuk tinggal di tempat surga, itu hanya 2 persyaratan. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan hidup kudus. Baru bisa tinggal di rumah Bapa yang paling aman. Kenapa kita menginjil kepada orang-orang di luar Kristen? Karena mereka tidak tahu untuk tinggal di surga. Orang Kristen tahu bahwa kalau dia percaya Yesus, dia pasti tinggal di surga. Yang jadi masalah bagaimana orang yang di luar Tuhan, yang gak tahu, yang gak percaya. Saya sebagai hamba Tuhan ingin mengatakan kepada saudara yang kekasih, orang Kristen atau orang di luar Kristen itu sebenarnya sudah diberikan tempat di surga. Ya, saya ulangin lagi. Orang di luar Kristen, siapapun orang yang di luar Kristen, mereka sudah ada tempat di surga. Cuman masalahnya mereka itu nggak bisa masuk sana karena nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Itu permasalahannya. Sayang ya saudara yang kekasih, sudah punya surga tapi nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih di YouTube ini, orang Kristen, orang yang di luar Kristen, itu sudah ada surga. Tuhan sudah sediakan surga untuk semua manusia. Teman, kalau tidak bisa diambil, tidak bisa ditempatin, sayang. Persyaratan untuk tinggal di tempat rumah Bapa yang di sorga, percaya Yesus sebagai Tuhan dan dibaptis, dan hidup kudus. Jadi saya himbau kepada saudara yang kekasih yang di luar Kristen, di luar Yesus, orang yang gak percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka gak bisa tinggal di surga. Karena persyaratan untuk tinggal di surga itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Lukas 23 ayat 43. Orang jahat ini percaya Yesus sebagai Tuhan, langsung dibawa ke Firdaus. Enak kan? Saudara yang kekasih, orang di luar Kristen harus percaya firman Tuhan kalau ingin tinggal di tempat yang paling aman. Saudara orang di luar Kristen, kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan. Baru saudara bisa masuk ke surga. Karena firman Tuhan sudah mengatakan barang siapa yang percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan masuk ke Firdaus. Simple untuk tinggal di tempat yang paling aman. Percaya Yesus sebagai Tuhan, dia langsung bisa masuk ke tempat yang paling aman. Saya sebagai hamba Tuhan, namanya hamba Tuhan kan pembantunya Tuhan, ngasih tahu kepada saudara, Tuhan itu baik, nggak jahat. Yang jahat itu setan. Dan untuk persyaratan untuk masuk surga itu sangat mudah. Tuhan mempermudah kita untuk kita tinggal di surga. Hanya percaya Yesus dan dibaptis, kita bisa masuk ke tempat yang paling aman. Nggak pakai duit. Ya kan? Saudara kalau mau beli rumah yang besar atau rumah yang paling aman, saudara pakai duit toh. Ya kan? Pakai sapam, pakai CCTV lagi, itu pakai duit semua. Sapam mau kita bayar, pakai ini lagi piara anjing untuk menjaga rumah kita supaya aman. Itu pakai duit semua. Tapi kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling super aman, nggak pakai duit. Cukup percaya Yesus dan dibaptis. Clear.
Nggak usah capek-capek, saudara. Coba baca di dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Roma 10 ayat yang ke-9. Apa benar perkataan saya untuk masuk tempat yang paling super aman nggak bayar? Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jelas. Jadi yang mengatakan ini bukan saya. Yang mengatakan ini yang punya surga. Yang punya surga sudah mengatakan, kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan. Jadi baik gak Tuhan? Baik. Tuhan itu baik, saudara yang kekasih. Cukup saudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Hari ini saudara percaya Yesus. Hari ini saudara meninggal. Hari ini saudara mendapat tempat tinggal yang paling aman, yaitu di Firdaus. Di langit yang baru, bumi yang baru. Saya hamba Tuhan mempromosikan ini. Tugas saya mempromosikan supaya orang bisa masuk surga. Nggak usah mikirin orang lain dulu. Mikirin diri kita dulu. Saya ini sudah dapat tempat yang paling aman belum? Kalau saudara belum dapat tempat yang paling aman, cepat percaya Yesus sebagai Tuhan. Hidup kudus. Maka saudara sudah mendapatkan tempat yang paling aman. Tempat yang paling berbahagia. Nggak usah mikirin orang. Mikirin diri sendiri. Saya ini udah dapat tempat tinggal yang paling aman belum? Kalau belum, cepat-cepat percaya Yesus dan dibaptis. Lalu hidup kudus. Selesai. Kalau cari duit mah nggak usah pusing, saudara yang kekasih. Kalau saudara rajin pasti dapat duit. Cari makan nggak usah pusing. Saudara rajin nggak akan kelaparan. Tapi untuk mencari tempat yang paling aman di muka bukan di muka bumi, cari tempat yang paling aman untuk kita tinggal, cukup percaya Yesus sebagai Tuhan. Dibaptis, hidup kudus, selesai. Saya ingin memperingatkan kepada orang yang di luar Tuhan. Orang yang tinggal, orang di luar Kristen. Kalau mau tinggal di tempat yang paling aman, percayalah Yesus sebagai Tuhan. Maka saudara sudah mendapatkan tempat yang paling aman. Amen. Ini satu. Nanti kalau tentang kekudusan saya akan kupas lagi ya. Ini saya ambil simpel-simpelnya aja. Nah, kedua, tempat tinggal manusia yang paling berbahaya. Ya, yang pertama kan tempat tinggal manusia yang paling aman, yaitu di surga. Saudara udah tahu kan tadi ya. Tempat di Firdaus, di kota kudus, di langit baru dan bumi yang baru, di rumah Allah Bapa. Ini tempat tinggal manusia yang paling aman. Persyaratannya tadi percaya Yesus sebagai Tuhan dan hidup kudus. Tuh. Nah, yang kedua adalah tempat tinggal manusia yang paling berbahaya ya. Atau tempat tinggal manusia yang sangat mengerikan. Ada nggak? Ada. Di mana sih tempat tinggal yang sangat berbahaya atau tempat tinggal yang sangat mengerikan? Di bumi ini. Di bumi ini, di dunia ini adalah tempat tinggal yang paling berbahaya. Ya. Di dunia adalah tempat tinggal manusia yang paling berbahaya. Kenapa saya katakan begitu? Karena di dunia ini ada penyakit. Ya. Banyak kan penyakit. Sebersih apapun saudara pasti pernah sakit.
inilah tempat manusia yang paling bahaya. Di dunia ini tempat bibit penyakit, tempat tinggal kita di dunia ini adalah tempat sumber penyakit. Makanya dikatakan sangat bahaya. Kedua, di dunia ini terjadi peperangan. Saudara perhatikan, dari zaman dulu sampai sekarang negara itu saling perang. Jadi nggak aman. Di dunia ini nggak aman. Nggak abadi. Di dunia ini juga ada orang jahat. Ya kan? Saudara lihat di YouTube, lihat di berita-berita, banyak orang jahat. Membunuh. Ya kan? Banyak orang jahat. Banyak penipu. Ya kan? Saudara pernah nggak ditipu? Pasti pernah. Nggak ada manusia yang nggak pernah ditipu. Pasti ada. Inilah tempat manusia yang paling bahaya di muka bumi ini. Yang bahaya lagi di muka bumi itu masih ada iblis. Saudara baca 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saya bacakan. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjagalah. Karena seru tuh. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini yang paling bahaya. Sangat-sangat berbahaya. Iblis tinggal di muka bumi ini. Itu sangat bahaya. Kalau saudara tidak mengerti masalah ini, kacau. Saudara perhatikan. Manusia yang sudah kena jerat iblis, ditipu oleh iblis, maka dia susah keluar untuk jadi di dalam kebenaran. Saudara perhatikan di YouTube ini. Ini tempat yang paling bahaya di bumi ini. Karena masih ada iblis. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Iblis berjalan keliling dunia. Untuk mencari apa? Mencari manusia yang dapat ditelan. Iblis ingin menipu saudara. Iblis ingin membawa saudara ke tempat neraka. Saya ingin katakan sekali lagi. Di dunia ini adalah tempat yang paling bahaya ya. Jangan dibalik. Di dunia ini tempat yang paling bahaya. Sekaya apapun saudara, kalau saudara masih di muka bumi, saudara nggak aman. Karena masih ada maling, masih ada rampok, masih ada banyaklah macam-macam lah. Jadi kalau saudara ingin aman, saudara harus mengerti masalah ini. Masih ada iblis di muka bumi ini. Maka di dunia ini adalah tempat yang sangat bahaya. Iblis ingin membawa saudara ke tempat neraka. Ya. Tempat yang paling bahaya itu ada di muka bumi. Ada penyakit, perang di mana-mana, ada orang jahat, ada penipu, ada pembunuh, dan sebagainya. Kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling aman, saudara harus percaya Yesus sebagai Tuhan dan hidup kudus. Baru saudara bisa tinggal di tempat yang paling aman. Selama saudara tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara nggak bisa tinggal di tempat yang paling aman. Selama saudara tidak bisa hidup kudus, saudara nggak bisa tinggal di tempat yang paling aman. Sekalipun saudara hamba Tuhan, sekalipun saudara pendeta, sekalipun saudara penginjil,
Sekalipun saudara orang Kristen, kalau hidupmu tidak kudus, saudara tidak layak tinggal di tempat yang paling aman. Kita masih di dunia ini, saudara kekasih. Kita tinggal di dunia ini yang masih bahaya. Saya sadar saya masih di dunia ini. Kalau saya salah langkah, saya tidak bisa tinggal di tempat yang paling aman. Saya akan masuk di tempat tinggal yang paling bahaya atau yang mengerikan, yaitu neraka. Orang yang tinggal di tempat yang paling bahaya atau paling mengerikan adalah orang yang tinggal di dalam api neraka. Apakah ada orang yang tinggal di api neraka? Ada. Ini agak mengerikan ya saudara yang kekasih. Saudara baca di dalam Lukas 16. Lukas 16 ayat yang 23. Saya bacakan untuk orang yang ingin tinggal di dalam api neraka. Baca. Dengerin saya baca. Lukas 16 ayat yang ke-23. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapa Abraham, kasihilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Ini orang kaya mati sengsara di dalam nyala api. Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapatkan hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi-nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada orang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang-orang mati." Ini yang dikatakan tempat tinggal yang sangat mengerikan. Orang kaya itu mati lalu disiksa di dalam api. Jadi kalau saudara ingin tinggal di tempat yang paling tidak aman atau di tempat yang sangat mengerikan, saudara tinggal di tempat ini. Jadi orang yang gak percaya Yesus sebagai Tuhan, atau orang Kristen yang hidupnya tidak kudus, mereka tinggal di tempat api neraka. Inilah salah satu tempat tinggal manusia yang sangat mengerikan, yaitu api neraka. Siapa yang tinggal di tempat api neraka ini? Adalah orang Kristen yang hidupnya tidak mau hidup kudus. Sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia percaya Yesus, kalau dia nggak hidup kudus,
dia tinggal di dalam api neraka ini. Kecuali orang yang percaya Yesus langsung mati, dia masuk ke Firdaus. Apabila orang Kristen percaya Yesus sebagai Tuhan, dia belum mati, dia nggak mau hidup kudus, tinggal di dalam api neraka ini. Saya hamba Tuhan, saya harus menjelaskan masalah ini. Jadi orang Kristen itu juga kalau dia nggak hidup kudus, orang Kristen atau pendeta atau hamba Tuhan siapapun dia, kalau dia hidupnya tidak kudus, dia tidak bisa tinggal di tempat yang paling aman, yaitu langit yang baru, bumi yang baru. Jadi tempat tinggal itu kita yang nentukan, bukan Tuhan. Kalau kita mau masuk surga, tempat tinggal yang paling aman, percaya Yesus, hidup kudus, tinggal di kota yang aman. Tetapi apabila kita tidak mau percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak mau hidup kudus, maka tinggal di tempat yang sangat mengerikan, yaitu api neraka. Apa perkataan saya ini benar? Saya nggak nakut-nakutin saudara. Mumpung saudara masih hidup di muka bumi ini, saya berbicara. Kalau saudara sudah mati, omongan saya ini nggak ada manfaatnya. Selama saudara masih mendengar apa yang saya katakan, itu masih ada bermanfaat. Apakah benar orang Kristen yang tidak hidup kudus tinggal di api neraka? Baca Wahyu. Wahyu 21. Ayat yang ke-8. Ini khusus untuk orang-orang yang tinggal di dalam api neraka. Semua orang. Ya. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, itu kan? Orang-orang yang tidak percaya Yesus. Ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang jahat, keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi di sini dikatakan penghuni manusia yang sangat mengerikan. Di situ dikatakan orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang hidupnya berbuat dosa, sekalipun dia orang Kristen, sekalipun dia hamba Tuhan, kalau hidupnya tidak kudus atau hidupnya berbuat dosa, di sini sangat jelas. Saya ulangin lagi ya, ini pentingnya. Orang yang tinggal di tempat yang paling mengerikan nih, orang ini nih salah satunya. Di Wahyu 21 ayat yang ke-8. Tetapi, saya bacakan ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang yang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah tempat manusia yang sangat mengerikan, yaitu pendusta. Orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, mereka mati, tinggal di tempat yang paling mengerikan, yaitu api neraka. Ini yang harus saudara fokus. Baca lagi, ya. Baca lagi ini. Wahyu 21 lagi saya tambahkan. Wahyu 21 ayat yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi orang-orang yang jahat nggak mungkin bisa masuk tinggal di kota yang kudus. Selama saudara masih berbuat jahat sama orang, saudara nggak bisa masuk di kota kudus.
Sekalipun saudara perhatiin di YouTube, sebut nama Tuhan tapi bisa membunuh orang. Nggak mungkin bisa masuk surga. Orang Tuhan mengatakan orang jahat nggak bisa masuk surga, masuk neraka. Kalau ada orang menyebut nama Tuhan dengan berbuat dosa, maaf ya, jangan masuk tempat yang paling bahagia. Inilah dua macam tempat tinggal manusia. Tinggal saudara pilih. Mau tempat tinggal yang paling aman, yang paling bahagia, atau mau tempat tinggal yang paling berbahaya, atau tempat tinggal yang paling mengerikan. Saudara nggak usah mikirin orang. Mikirin diri kita dulu. Saya ini sudah dapat tempat yang paling aman belum? Nanti kalau mati. Saudara masih di dunia ini. Masih belum aman. Saya pun masih belum aman di muka bumi ini. Kalau saya berbuat dosa, saya tinggal di surga yang di neraka loh. Abadi itu. Jadi saya ingin katakan kepada saudara yang kekasih. Ada dua tempat tinggal yang kita bisa tinggalin. Di tempat yang paling aman atau di tempat yang paling bahaya atau di tempat yang paling mengerikan. Saudara pilih. Selama saudara mengikuti jalurnya firman Tuhan, saudara mati, saudara dibawa Tuhan ke rumah Bapa. Yohanes 14 ayat pertama 2-3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku menyediakan tempat untukmu. Ini untuk semua orang. Mau orang Islam kayak mau orang Buddha kayak mau orang Kristen, nggak punya agama pun Tuhan sediakan tempat di surga. Baik nggak lu itu gitu Tuhan? Kenapa orang Kristen harus menginjil? Supaya ngasih tahu kepada orang-orang yang nggak tahu. Lu itu sudah ada tempat tinggal di surga lu. Lu tahu nggak? Kasih tahu. Saya sebagai hamba Tuhan ingin memberitakan kepada saudara. Sekalipun saudara di luar Kristen, saudara sudah ada di tempat, sudah ada tempat di surga. Tuhan sudah sediakan tempat saudara. Saudara mau orang Islam kayak, mau orang Kristen kayak, mau orang Buddha kayak, yang nggak punya agama kayak, sudah diberikan tempat di surga. Yang jadi masalah, bisa nggak kita mengambilnya? Ada dua persyaratan tinggal di surga. Percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya kan ada ayatnya. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada orang percaya Yesus, mati langsung dibawa ke Firdaus. Nah, kalau kita belum mati, percaya Yesus belum mati, kita disuruh hidup kudus. 1 Tesalonika 4 ayat 7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Kenapa Tuhan suruh kita hidup kudus? Karena Tuhan ingin membawa kita ke tempat yang paling aman. Ini rahasia yang saudara harus ketahui, bahwa tidak semua orang Kristen dijamin masuk surga. Kalau saudara orang Kristen masih melakukan dosa, saudara mati, nggak bisa tinggal di tempat Firdaus. Bagaimana orang Kristen, orang yang di luar Kristen mati, dia juga nggak bisa masuk surga, karena firman Tuhan sudah mengatakan orang-orang yang tidak percaya tidak bisa masuk ke Firdaus. Orang-orang yang tidak percaya tinggal di dalam api neraka. Satu kan Wahyu 21 ayat ke-8. Orang-orang yang tidak percaya pun tinggal di dalam api neraka yang mengerikan. Jadi sadar nggak sadar, senang nggak senang, saudara harus mendengar YouTube ini kalau saudara ingin tinggal di surga yang paling aman. Kalau saudara kurang jelas, saudara hubungi saya. Saya sebagai hamba Tuhan, tugasnya cuma satu. Saya diberikan tugas sama Tuhan hanya satu. Memberitahu kepada orang supaya bisa masuk tinggal di tempat yang paling aman, yaitu surga. Tugas saya itu aja. Menjelaskan di dunia ini adalah tempat yang paling berbahaya. Dan di neraka adalah tempat yang paling mengerikan. Sebelum saudara tinggal di tempat yang mengerikan,
saudara harus mengerti masalah ini. Jangan sampai setelah saudara meninggal, saudara menyesal. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan pada siang hari ini. Memberikan tempat tinggal yang paling aman. Kami ingin tinggal di tempat yang paling aman. Berikan kami keberanian untuk menjalankan hidup kudus. Tuhan, kiranya YouTube ini menjadi berkat kepada semua orang. Saya hamba-Mu Tuhan hanya bisa menyampaikan ini. Kiranya Roh Kudus yang bekerja. Orang-orang yang mendengar YouTube ini kiranya mendapat berkat. Mendapatkan suara dari-Mu bahwa Engkau menyediakan tempat untuk mereka. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.